Sorotan lampu stadion menyilaukan mata, sementara ribuan penonton menahan napas melihat bola terakhir mengudara. Suara peluit wasit menggema di udara, disusul teriakan histeris yang menggetarkan seluruh arena. Di tengah gemuruh itu, Megawati Hangestri berdiri tegak dengan dada naik turun menahan napas, peluh menetes di wajahnya. Ia baru saja menutup set terakhir dengan smash keras yang menembus blok lawan, sebuah pukulan yang membuat seluruh tribun bergemuruh. Namun, di balik sorakan kemenangan, terselip tatapan-tatapan sinis yang menunggu celah untuk meremehkannya. Mega menatap papan skor, kemenangan untuk Manisa BBSK. Tapi yang terpancar dari matanya bukan sekadar kebahagiaan. Ada rasa lega, ada luka, dan ada beban yang tak pernah benar-benar lenyap. Ia tahu, setiap kali namanya disebut, bukan hanya kemampuan yang diuji, tapi juga harga diri bangsa yang dibawanya. Ia bukan hanya pemain asing di klub Turki, tapi simbol keteguhan seorang perempuan Indonesia yang berani menantang dunia. Beberapa menit setelah pertandingan, kamera televisi internasional menyorot wajahnya. Reporter asing bertanya dalam bahasa Inggris cepat, "How does it feel to silence your critics?" Mega tersenyum kecil, suaranya tenang tapi bergetar halus, "I don't play to silence anyone, I play for my country." Kalimat sederhana itu memicu ledakan tepuk tangan. Namun di balik siaran langsung yang disaksikan jutaan orang, dunia maya mulai bergolak. Media sosial ramai oleh komentar, ada yang kagum, tapi tak sedikit yang meremehkan. Beberapa akun asing menulis sinis, menuduh Mega hanya beruntung, bukan berbakat. Tapi bagi pendukungnya di tanah air, kata-kata itu seperti bensin yang disiramkan ke api semangat. Nama Megawati Hangestri mendadak menjadi trending di berbagai platform, bukan hanya karena permainan apiknya, tapi karena ketenangannya menghadapi badai komentar tajam. Di kamar ganti, Mega duduk diam menatap lantai, mengusap pergelangan tangannya yang memar. Rekan-rekan setimnya merayakan kemenangan, tapi Mega lebih memilih diam, merenungi perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Dalam keheningan itu, bayangan masa lalu muncul, suara pelatihnya dulu, yang selalu berkata, "Mega, dunia tidak akan menunggumu siap. Kamu yang harus siap melawan dunia." Ia teringat bagaimana dulu ia memulai semuanya dari lapangan kecil di kampung, di bawah terik matahari, bola yang sudah aus, dan jaring seadanya. Setiap luka di lutut, setiap panggilan meremehkan, semuanya menjadi bagian dari perjalanan yang kini membuatnya kuat. Tapi malam ini berbeda. Ada sesuatu dalam sorakan publik internasional yang membuat hatinya bergetar, seolah dunia baru mulai melihat siapa dirinya sebenarnya. Ketika ia berjalan meninggalkan arena, beberapa wartawan masih memanggil namanya. Kamera terus mengikuti langkahnya, namun Mega tak lagi menjawab. Di kepalanya hanya satu hal, bagaimana caranya agar setiap pukulan, setiap kemenangan, bukan sekadar angka di papan skor, melainkan bukti bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar di dunia olahraga internasional. Di luar stadion, udara malam Istanbul terasa dingin, namun semangat Mega justru menyala. Dari kejauhan, bendera merah putih kecil yang dibawa oleh supporter Indonesia berkibar di antara lautan pendukung. Ia berhenti sejenak, menatap bendera itu dengan mata berkaca-kaca. "Untuk mereka aku bermain," bisiknya lirih, sebelum melangkah lagi ke dalam bayang-bayang malam. Namun ia tak tahu, kemenangan malam itu hanyalah awal dari badai besar yang akan datang. Dunia voli mulai memperbincangkan namanya. Dari ruang redaksi media Eropa hingga forum olahraga internasional, nama Megawati Hangestri menggema. Sebagian mengangkatnya sebagai fenomena Asia, sebagian lain mencoba mencari alasan untuk menjatuhkannya. Tapi satu hal pasti, ia telah membuat dunia menoleh. Dan di balik layar, jauh dari gemerlap panggung voli, dua sosok besar sedang memperhatikan kisahnya dengan penuh haru, Habib Umar bin Hafiz dari Yaman, dan Deddy Corbuzier di Jakarta. Mereka belum bersuara, belum. Tapi malam itu, mereka sama-sama tahu, ada sesuatu yang luar biasa sedang tumbuh dari tangan seorang putri Indonesia yang bernama Megawati Hangestri. Keesokan harinya, dunia maya seperti meledak. Nama Megawati Hangestri menempati posisi teratas di berbagai platform media sosial. Potongan video smash kerasnya yang menembus blok ganda lawan tersebar di mana-mana, disertai judul yang sensasional, The Indonesian Thunder, smash petir dari Asia, dan wanita yang menggetarkan dunia voli. Namun tak semua komentar terdengar manis.
Di antara pujian dan kagum, muncul barisan cibiran yang menggema di kolom komentar, tentang gaya bermainnya, ekspresinya, bahkan tentang asal negaranya. Mega membaca sebagian komentar itu malamnya, di sela waktu istirahat. Tatapannya tajam menelusuri layar ponselnya. Ia tersenyum getir saat membaca tulisan, dia cuma pemain sementara, performanya pasti turun. Namun komentar itu tak membuatnya runtuh, ia justru mengingat semua latihan yang ia jalani, semua hari-hari yang membuatnya hampir menyerah tapi tak pernah benar-benar berhenti. Bagi Mega, cibiran adalah bukti bahwa ia sudah berada di puncak perhatian dunia. Di sisi lain, para pengamat olahraga mulai membahasnya di acara televisi internasional. Salah satu komentator Turki berkata dengan nada setengah kagum, dia bukan pemain biasa. Mentalnya seperti baja. Tapi kemudian ada yang menyela, namun apakah dia bisa konsisten? Pemain dari Asia sering tak bertahan lama di liga kami. Kalimat itu menusuk, dan potongan pernyataan itu viral kembali ke tanah air. Dalam sekejap, masyarakat Indonesia tersulut semangat nasionalisme. Kenapa mereka selalu meremehkan kita? Komentar seorang warganet di X. Tunjukkan, Mega, buktikan kalau Indonesia bukan bangsa yang bisa dipandang sebelah mata. Ribuan balasan bermunculan, membentuk gelombang dukungan digital yang membakar semangat. Dalam semalam, tagar-tagar Megabangga Indonesia menembus trending nomor 1, disertai ribuan video dukungan, doa, dan editan laga-laga terbaiknya. Namun, di balik hiruk-pikuk dunia maya, Mega tetap memilih diam. Ia tak menanggapi satupun komentar, baik pujian maupun hujatan. Ia lebih memilih fokus pada latihan, menyiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Tapi pelatihnya, seorang pria Turki bernama Serkan, melihat sesuatu yang berbeda dalam tatapannya hari itu. Kau bermain bukan hanya untuk klub ini, ya, katanya perlahan. Mega menunduk sejenak, lalu menjawab dengan lirih, tidak, coach, saya bermain untuk merah putih. Sementara itu, di Indonesia, berita tentangnya terus bergulir di televisi dan media daring. Wartawan menulis kisah perjuangannya dari kecil, foto masa kecil Mega dengan bola voli di tangan beredar, dan kisah ibunya yang selalu menunggu di depan layar setiap Mega bertanding membuat banyak hati terenyuh. Komentar publik berubah, dari sekadar bangga menjadi haru. Mega bukan lagi sekadar atlet, ia telah menjadi simbol keteguhan hati seorang anak bangsa yang mengangkat nama negaranya di tanah asing. Namun, tak semua media menulis dengan niat baik. Sebagian mencoba membuat sensasi, menuduhnya terlalu keras di lapangan, bahkan menulis bahwa sikapnya kurang ramah kepada media. Berita-berita miring itu menyebar cepat, menimbulkan gelombang perdebatan baru. Tapi anehnya, dari situlah muncul dukungan yang lebih besar, banyak figur publik mulai bersuara, meminta agar masyarakat berhenti menghakimi Mega yang tengah berjuang. Malam itu, Mega duduk di balkon apartemennya di Manisa, menatap langit gelap yang bertabur bintang. Dari kejauhan, suara kota terdengar. Samar, tapi pikirannya penuh oleh gemuruh dunia maya. Ia menutup matanya, menarik napas dalam, lalu berbisik, jika semua ini adalah ujian, maka biarlah aku hadapi dengan kekuatan yang kau beri. Suara azan subuh dari kejauhan seolah menjawab doanya, menenangkan hatinya yang resah. Dan di saat yang sama, jauh di Yaman, seorang ulama besar tengah berceramah kepada ribuan jamaah. Suaranya lembut tapi tegas, berbicara tentang makna perjuangan dan keikhlasan seseorang yang berjuang demi kehormatan bangsanya. Tak ada yang tahu bahwa kata-katanya malam itu akan menjadi nyala api baru yang menyentuh hati banyak orang, terutama bagi mereka yang sedang memperhatikan kisah Megawati Hangestri. Gelombang opini sudah tak terbendung. Dari media hingga majelis ilmu, dari dunia hiburan hingga ruang ibadah, semua membicarakan satu hal yang sama, tentang keberanian, tentang keteguhan, dan tentang seorang perempuan Indonesia yang melawan keterbatasan dengan senyuman. Dunia voli baru saja menyaksikan bukan hanya seorang pemain hebat, tapi lahirnya sosok yang akan menggetarkan batas antara kekuatan dan ketulusan. Di sebuah kota suci Tarim, Yaman, malam turun dengan tenang. Udara gurun membawa kesejukan lembut yang menenangkan hati para santri yang duduk bersila di majelis ilmu. Di depan mereka, seorang ulama besar dengan wajah bercahaya lembut, Habib Umar bin Hafiz, tengah menyampaikan tausiahnya. Dengan suara yang penuh kasih, beliau berbicara tentang keikhlasan, tentang makna perjuangan,
dan tentang seseorang yang berjuang tanpa pamrih demi kemuliaan umat dan bangsanya. Orang yang berjuang dengan niat yang suci, katanya, akan ditolong Allah, bahkan meski dunia belum memujinya. Kata-kata itu direkam oleh salah satu muridnya, lalu diunggah ke media sosial tanpa disangka-sangka. Dalam hitungan jam, video tersebut menyebar cepat. Ribuan orang di seluruh dunia menonton dan merasa tersentuh. Tapi yang paling menarik perhatian publik adalah komentar yang muncul di kolom unggahan itu. Apakah Habib sedang berbicara tentang Megawati Hangestri? Tulis seseorang. Komentar itu mendapat ribuan tanda suka, dan segera menjadi bahan pembicaraan yang tak terbendung. Di Indonesia, video ceramah itu muncul di berbagai platform. Banyak yang mengaitkannya dengan perjuangan Mega yang sedang menjadi sorotan dunia. Bukan karena Habib menyebut nama, tapi karena maknanya seakan begitu pas menggambarkan apa yang sedang dialami Mega, seorang perempuan yang berjuang dengan tenang, tanpa banyak bicara, hanya membalas dengan kerja keras dan ketulusan. Cuplikan suara Habib Umar yang berkata, Allah memuliakan hamba yang sabar dan jujur dalam usahanya, terdengar di setiap video editan pendukung Mega yang viral di TikTok dan YouTube. Mega sendiri tak menyangka, saat salah satu rekan setimnya menunjukkan video itu, ia hanya bisa terdiam. Dia bicara tentangmu, ujar teman Turkinya dengan aksen lucu. Mega menatap layar ponsel, mendengarkan setiap kata Habib dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia merasa seperti disentuh oleh sesuatu yang dalam, seolah Allah sedang berbicara melalui seseorang jauh di tanah suci. Air matanya menetes tanpa sadar. Mungkin inilah jawaban dari doaku kemarin, bisiknya pelan. Ketenangan yang dibawakan suara Habib itu mulai mengubah arah opini publik. Banyak orang yang tadinya hanya melihat Mega sebagai atlet, kini melihatnya sebagai sosok yang membawa pesan spiritual, bahwa perjuangan tanpa niat mulia tak akan berarti, dan ketulusan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Media mulai menulis artikel dengan judul seperti, Kisah Megawati dan Pesan Habib Umar, Ketulusan yang Menyatukan Dunia. Bahkan beberapa stasiun televisi nasional menayangkan ulang cuplikan ceramah itu, menyandingkannya dengan video Mega di lapangan. Dukungan terhadap Mega semakin besar. Di berbagai daerah Indonesia, dari pesantren hingga sekolah negeri, para siswa mulai mengenal kisahnya. Banyak guru menjadikan kisah Mega dan pesan Habib Umar sebagai contoh tentang perjuangan, kesabaran, dan keyakinan diri. Lihatlah, kata seorang guru kepada muridnya, dia tak membalas caci maki dengan marah, tapi dengan prestasi. Itulah makna sejati dari sabar dan tawakal. Nama Megawati tak lagi sekadar identik dengan voli, tapi juga menjadi simbol keteladanan dan kekuatan moral. Di tengah semua itu, Mega merasa ada tanggung jawab baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia tak hanya mewakili klub atau negara, tapi juga membawa harapan banyak hati yang percaya padanya. Saat berlatih malam hari di gym yang hampir kosong, ia berbisik pelan, kalau perjuangan ini membuat orang lain belajar untuk tidak menyerah, maka aku akan terus bermain, sekuat apapun tantangannya. Hari-hari berikutnya, Mega tampil dengan aura berbeda. Setiap kali melangkah ke lapangan, ada ketenangan dalam geraknya, ada cahaya dalam pandangannya. Lawan-lawan yang dulu meremehkannya kini mulai gentar. Mereka melihat bukan hanya kekuatan fisik, tapi keyakinan spiritual yang memancar dari dirinya. Dalam setiap smash, dalam setiap loncatan, seolah ada doa yang ikut terlempar bersama bola. Dan di antara penonton yang menyaksikan dari jauh, banyak yang merasakan hal yang sama, bahwa Mega kini bukan hanya atlet, tapi seorang pejuang yang membawa makna. Video yang menampilkan Habib Umar berbicara diiringi footage Mega di lapangan menjadi simbol kekuatan lintas dunia, suara dari timur yang meneguhkan langkah seorang pejuang dari Indonesia di barat dunia. Di akhir malam, Mega menatap langit dari jendela apartemennya. Ia teringat kata Habib Umar, orang yang berjuang dengan hati bersih akan ditinggikan derajatnya. Dalam kesunyian itu, Mega tersenyum. Ia tahu, jalan yang dipilihnya tak mudah, tapi kini hatinya mantap. Karena baginya, setiap keringat, setiap luka, setiap sorakan, dan bahkan setiap hinaan, semuanya hanyalah bagian dari perjalanan menuju kemuliaan yang sejati. Sementara dunia timur masih hangat membicarakan pesan lembut Habib Umar bin Hafiz yang menenangkan hati, dunia barat justru bergerak dengan cara berbeda. Di Jakarta, studio milik Deddy Corbuzier tengah dipenuhi lampu kamera dan kru yang sibuk menyiapkan episode baru podcastnya. Namun hari itu,
ada sesuatu yang berbeda. Dedi terlihat serius menatap layar ponselnya, memperhatikan video Megawati yang viral. Ia memutar ulang bagian ketika Mega melakukan smash keras yang mematahkan pertahanan lawan, lalu berhenti di momen ketika Mega menunduk setelah kemenangan. Wajah Dedi mengeras, bukan karena marah, tapi karena kagum. Beberapa menit kemudian, ia membuka siaran langsung di kanalnya. Dengan suara berat dan tenang, Dedi berkata, "Saya jarang membahas soal olahraga. Tapi kali ini, saya harus bicara." Ia menatap kamera dengan mata tajam. "Kalian tahu Megawati Hangestri, atlet voli Indonesia yang bikin dunia gemetar. Saya lihat banyak yang menghujat, meremehkan, bahkan menertawakan. Tapi coba lihat apa yang dia lakukan, dia nggak balas. Dia buktikan dengan kerja keras. Itu mental seorang juara." Kalimat itu menggema ke seluruh jagat maya. Ribuan orang langsung membanjiri kolom komentar. Potongan video itu viral dalam hitungan jam, memenuhi lini masa dengan caption motivasi dan kata-kata inspiratif. "Mega nggak cuma kuat di lapangan, tapi juga kuat dalam diam," tulis Dedi. Ia menambahkan, "Kita hidup di era di mana orang lebih sibuk bicara daripada bekerja. Tapi Mega, dia biarkan hasilnya bicara sendiri." Ucapannya itu disalin ulang di berbagai akun motivasi, bahkan media internasional mulai menyorot sosok Dedi yang membela atlet Indonesia dengan lantang. Mega tak menyangka kabar itu. Sampai padanya, saat sedang istirahat di ruang latihan, salah satu temannya memperlihatkan video Dedi di YouTube. Ia mendengarkan dengan seksama, lalu tersenyum kecil. "Dia benar," katanya pelan. "Saya memang tidak ingin membalas siapapun. Saya hanya ingin menunjukkan siapa saya sebenarnya." Namun di balik senyum itu, Mega merasakan sesuatu yang baru, dorongan semangat dari sosok yang tak pernah ia sangka akan berdiri di pihaknya. Podcast Dedi malam itu bukan hanya sekadar konten. Ia menjadi jembatan antara dua dunia yang sangat berbeda, dunia spiritual yang tenang dari Habib Umar, dan dunia modern yang keras dari Deddy Corbuzier. Dua suara yang tak pernah bertemu, kini berbicara untuk satu hal yang sama, membela ketulusan, menghargai perjuangan, dan menegakkan kebenaran. Dunia menyaksikan keajaiban, dua figur besar, dari dua arah berlawanan, bersuara untuk satu nama, Megawati Hangestri. Media internasional pun mulai mencium keunikan ini. "Why are two great figures, a religious scholar and a podcaster, supporting an Indonesian volleyball player?" Tulis sebuah artikel luar negeri. Mereka heran, tapi juga terpesona. Fenomena ini tak lagi hanya soal olahraga, tapi tentang nilai kemanusiaan, tentang kerja keras, kejujuran, dan keberanian melawan arus cibiran dunia. Megawati menjadi simbol lintas batas, antara iman dan disiplin, antara ketenangan dan kekuatan. Di media sosial, netizen mulai menggubah video kolase, suara Habib Umar mengalun lembut diiringi potongan Dedi berbicara penuh semangat. Lalu disusul momen Mega melompat tinggi di atas net, memukul bola seolah seluruh energi dua dunia itu menyatu di dalam dirinya. Video itu menembus jutaan penonton dalam 2 hari. Di kolom komentar, ribuan orang menulis kalimat yang sama, dua dunia bersuara untuk satu nama. Mega menonton video itu diam-diam sebelum tidur. Ia merasa dadanya hangat. Tidak pernah dalam hidupnya ia membayangkan akan menjadi penghubung antara dua sosok besar yang begitu berbeda. "Dari ulama aku belajar ketulusan, dari Dedi aku belajar ketegasan," katanya dalam hati. "Dan dari keduanya, aku belajar bahwa kebenaran selalu punya cara untuk berbicara, bahkan tanpa harus aku yang mengucapkannya." Keesokan harinya, Mega tampil luar biasa di lapangan. Setiap pukulannya membawa keyakinan, setiap langkahnya seolah membawa semangat dari jutaan orang yang kini percaya padanya. Kamera menyorot wajahnya yang penuh fokus, dan di tribun penonton terdengar teriakan dalam berbagai bahasa, tapi dengan satu makna, dukungan. Ia bukan lagi hanya pemain voli, tapi simbol semangat bangsa, simbol penyatuan dua dunia yang biasanya tak pernah bersinggungan. Dan malam itu, setelah pertandingan berakhir dengan kemenangan, Mega berdiri di tengah lapangan yang mulai sepi. Ia menatap langit, menarik napas panjang, lalu tersenyum. "Terima kasih kepada siapapun yang percaya, dari timur maupun barat," ucapnya lirih. Suara riuh penonton mungkin sudah mereda, tapi gema dukungan itu kini hidup di dalam dirinya. Dua suara telah menyatu dalam semangatnya,
menjadikannya bukan hanya juara di lapangan, tapi juara dalam hati manusia di seluruh dunia. Kabar tentang dua tokoh besar yang bersuara untuk satu nama kini menjalar cepat ke seluruh dunia. Dari Timur Tengah hingga Eropa, dari studio-studio televisi hingga ruang diskusi daring, semua orang mulai memperbincangkan fenomena ini. Seorang ulama terkemuka dan seorang publik figur modern, dua dunia yang sering bertolak belakang, tiba-tiba disatukan oleh sosok atlet muda asal Indonesia yang bermain voli di Liga Turki. Tak ada yang menyangka, Megawati Hangestri kini bukan lagi sekadar pemain, tapi simbol penyatuan dua kutub yang berbeda, spiritualitas dan rasionalitas. Setiap platform media sosial menjadi saksi. Potongan video yang menampilkan suara lembut Habib Umar bin Hafiz bersambung dengan suara tegas Deddy Corbuzier menjadi konten paling banyak dibagikan minggu itu. Narasi mereka berpadu seakan mewakili keseimbangan hidup, iman dan kerja keras, keikhlasan dan tekad. Inilah bukti bahwa kebenaran bisa bersuara dari mana saja, tulis salah satu jurnalis internasional. Dan perempuan muda dari Indonesia itu adalah jembatan yang menghubungkannya. Mega sendiri hampir tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ketika ia membuka ponsel di sela-sela latihan, layar penuh dengan notifikasi, pesan dukungan dari berbagai negara, video editan, hingga email dari jurnalis asing yang ingin mewawancarainya. Namun, ia tetap tenang. Kalau aku terlalu memikirkan sorotan, aku akan kehilangan fokus, katanya dalam hati. Ia tahu, semua ini bukan tentang ketenaran, tapi tentang tanggung jawab untuk menjaga arti perjuangannya. Sementara itu, di Indonesia, euforia semakin menggila. Jalanan di kota-kota besar ramai dengan mural bergambar Mega membawa bola voli, disertai tulisan, Mega dari Indonesia untuk dunia. Anak-anak sekolah mulai meniru gayanya saat melakukan smash, dan banyak orang tua yang menyebut nama Megawati dalam doa mereka setiap pagi. Ia telah menjadi inspirasi lintas generasi, simbol bahwa kerja keras dan iman bisa berjalan beriringan, bahwa perempuan Indonesia mampu berdiri tegak di hadapan dunia tanpa kehilangan jati diri. Di Turki, klub Manisa BBSK pun ikut merasakan dampaknya. Penjualan jersey Mega meningkat tajam, dan setiap kali ia bermain, stadion selalu penuh. Fans lokal yang dulu tak tahu banyak tentang Indonesia kini mengibarkan bendera merah putih di tribun. Mega, 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 teriak mereka dalam aksen Turki yang lucu tapi penuh semangat. Di tengah gemuruh itu, Mega sering menunduk sejenak, menyadari bahwa semua ini bukan sekadar kemenangan pribadi, ini kemenangan sebuah bangsa. Suatu hari, setelah pertandingan yang menegangkan melawan tim papan atas, Mega duduk di ruang ganti sendirian. Dari ponselnya, ia menonton video pendek yang menampilkan potongan ceramah Habib Umar dan podcast Deddy yang digabungkan menjadi satu. Ia menatap layar itu lama, lalu tersenyum pelan. Mereka tak pernah bertemu, pikirnya, tapi mereka bicara dengan bahasa yang sama, bahasa ketulusan. Air matanya jatuh perlahan. Ia sadar, dunia kini sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari olahraga, penyatuan hati manusia lewat perjuangan sederhana seorang atlet. Fenomena ini membuat banyak orang merenung. Para tokoh agama, selebritas, dan influencer dari berbagai negara mulai menulis tentang Mega. Mereka berbicara tentang bagaimana keberaniannya menembus batas, tentang bagaimana sikap tenangnya menginspirasi jutaan orang. Bahkan, sebuah media Jepang menulis artikel berjudul, Megawati Hangestri, The Bridge Between Worlds, jembatan antara dua dunia. Artikel itu menjadi viral dan dibagikan jutaan kali. Namun di tengah sorotan yang semakin besar, Mega tak berubah. Ia tetap datang paling awal ke lapangan latihan, tetap menunduk saat pelatih berbicara, dan tetap berdoa sebelum setiap pertandingan dimulai. Saya hanya ingin bermain sebaik mungkin, katanya kepada wartawan dengan senyum rendah hati. Tapi bagi dunia, kalimat sederhana itu terdengar seperti pernyataan seorang pejuang sejati, seorang yang berjuang bukan untuk sorotan, tapi untuk makna. Gelombang dukungan kini meluas ke berbagai kalangan. Para atlet internasional mulai menyebut nama Mega dalam wawancara mereka, menyebutnya sebagai inspirasi dan teladan profesionalisme. Bahkan, di beberapa sekolah olahraga luar negeri, kisah Mega mulai diajarkan sebagai contoh tentang bagaimana kerja keras dan ketenangan spiritual dapat melahirkan kekuatan yang luar biasa. Dan malam itu, saat Mega menatap langit Istanbul yang cerah, ia merasa seluruh dunia berputar dalam harmoni yang indah.
Suara Habib Umar seolah berbisik lembut di telinganya, teruslah berjalan dengan hati yang bersih, sementara gema suara Dedi menggema di benaknya, kerja kerasmu akan mengalahkan semua keraguan. Dua dunia, dua suara, satu semangat, dan Mega berdiri di tengahnya, membuktikan bahwa perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk disatukan dalam kebenaran dan ketulusan. Sebelum sorak-sorai penonton menggema di Stadion Turki, sebelum wajahnya terpampang di layar-layar dunia, ada masa di mana Megawati Hangestri hanyalah gadis sederhana dengan sepatu lusuh dan bola voli yang mulai mengelupas kulitnya. Di lapangan tanah belakang rumahnya, ia berlatih setiap sore, kadang di bawah hujan, kadang dalam panas yang menyengat. Tak ada kamera, tak ada pelatih profesional, hanya tekad dan doa yang ia ucapkan dalam hati setiap kali bola itu memantul ke tanah. Aku harus bisa, gumamnya, seolah mengukir janji pada dirinya sendiri. Namun jalan menuju mimpi tak pernah lurus. Di masa remajanya, Mega sering kali dianggap remeh. Banyak yang mengatakan tubuhnya terlalu kecil untuk jadi atlet besar, atau bahwa perempuan sebaiknya tidak terlalu keras mengejar hal yang tak pasti. Kata-kata itu sempat menoreh luka, tapi juga menjadi bara dalam dadanya. Ia mulai berlatih lebih keras, bangun lebih pagi, dan tidur lebih malam dari teman-temannya. Di tangannya yang kapalan, tersimpan kisah tentang keberanian melawan keraguan. Saat pertama kali bergabung dalam pelatnas, Mega bukan siapa-siapa. Ia jarang dipanggil untuk pertandingan besar. Setiap kali duduk di bangku cadangan, ia menatap lapangan dengan tatapan kosong antara kecewa dan tekad. Tapi justru di saat-saat itu, hatinya ditempa. Ia belajar bahwa kemenangan tidak selalu tentang tampil di depan, tapi tentang bagaimana tetap siap saat kesempatan datang, meski hanya sekali. Dan ketika momen itu tiba, Mega memanfaatkan setiap detiknya. Smash kerasnya malam itu menjadi awal perubahan segalanya. Di balik senyum tenangnya di layar televisi, ada air mata yang pernah ia sembunyikan dari dunia. Malam-malam ketika ia hampir menyerah, ketika tubuhnya kelelahan tapi pikiran menolak berhenti. Ia pernah jatuh pingsan di tengah latihan, tapi esoknya tetap datang ke lapangan dengan senyum yang sama. Kalau aku berhenti, semua pengorbanan ini sia-sia, katanya pada dirinya sendiri. Di situ, ia belajar arti sejati dari kata disiplin, bukan karena harus, tapi karena ingin membuktikan sesuatu kepada diri sendiri. Keluarganya juga menjadi pilar yang tak tergantikan. Ibunya seringkali menjahitkan seragam latihan yang robek, sementara ayahnya diam-diam menabung agar bisa membelikan sepasang sepatu baru untuk Mega. Mereka tak punya banyak, tapi cinta mereka tak terbatas. Setiap kali Mega mulai merasa lelah, ia hanya perlu mengingat tatapan ibunya yang penuh harap di pinggir lapangan. Tatapan itu cukup untuk membuatnya terus melangkah. Ada satu peristiwa yang tak pernah Mega lupakan, ketika ia nyaris tidak lolos seleksi tim nasional karena cedera. Saat semua orang mulai meragukannya, ia justru mengurung diri di gym, melakukan latihan rehabilitasi sendirian. Rasa sakit di pergelangan tangannya begitu tajam, tapi di matanya ada api yang lebih menyala dari sebelumnya. Dan ketika dokter berkata ia butuh waktu berbulan-bulan untuk pulih, Mega menjawab dengan senyum tipis, saya akan pulih lebih cepat. 3 minggu kemudian, ia sudah kembali memegang bola. Waktu berjalan, dan dunia mulai mengenalnya. Tapi Mega tak pernah lupa dari mana ia berasal. Ketika banyak atlet mulai terbuai dengan ketenaran, ia justru pulang ke kampung halamannya, menyapa anak-anak yang bermain di lapangan tanah yang dulu menjadi saksi perjuangannya. Ia mengajari mereka bukan hanya cara serve atau smash, tapi juga cara menjaga hati. Jangan takut gagal, katanya kepada seorang bocah kecil yang menangis karena kalah. Kegagalan cuma tanda bahwa kamu sedang belajar menjadi kuat. Dan benar saja, kekuatan itu yang membentuk dirinya hari ini. Ketika dunia mulai memujanya, ia tetap berjalan dengan kepala tegak tapi hati yang rendah. Ia tahu, semua pujian bisa hilang dalam sekejap, tapi nilai kerja keras akan abadi. Di setiap langkahnya, masih terpatri rasa syukur mendalam, rasa syukur yang dulu ia pelajari dari setiap luka, setiap keringat, setiap malam tanpa tidur. Kini, ketika Mega berdiri di bawah cahaya lampu stadion yang megah, ia tahu bahwa semua ini bukan kebetulan. Ini hasil dari setiap keputusan kecil yang dulu ia ambil, dari setiap kali ia memilih untuk bangkit ketimbang menyerah.
Ia bukan lahir untuk sekadar bermain voli, ia lahir untuk menjadi bukti bahwa mimpi bisa tumbuh dari tanah sederhana dan terbang sejauh langit dunia. Dan di malam yang sunyi setelah semua sorak berhenti, Mega duduk sendiri di kamar hotelnya, menatap piala kecil di meja. Ia tersenyum lembut. Aku sudah sampai sejauh ini, bisiknya pelan, tapi perjalanan ini belum selesai. Di luar sana, dunia terus berbicara tentang dirinya. Namun di dalam hatinya, hanya ada satu hal yang terus bergema, panggilan untuk terus berjuang, bukan demi ketenaran, tapi demi makna yang lebih besar, bahwa setiap mimpi, sekecil apapun, pantas diperjuangkan dengan sepenuh hati. Kemenangan demi kemenangan membuat nama Megawati Hangestri kini menggema di berbagai penjuru dunia. Media internasional mulai menjulukinya sebagai The Thunder from Indonesia, petir yang datang dari timur. Namun bagi Mega, setiap sorotan kamera bukanlah kebanggaan, melainkan ujian baru. Ia tahu, semakin tinggi dirinya terbang, semakin besar pula angin yang akan mencoba menjatuhkannya. Dan benar saja, badai itu mulai datang, bukan dari lawan di lapangan, tapi dari opini dunia yang tak pernah diam. Di media sosial, klip smash kerasnya viral di berbagai platform. Ada yang mengagumi tenaganya yang luar biasa, ada pula yang mencibir dan menyebutnya bermain kasar untuk seorang perempuan. Komentar-komentar seperti itu muncul di ribuan kolom, tapi Mega hanya diam. Ia membaca semuanya, tapi tak membalas satu pun. Di dalam hatinya, ia tahu, diamnya bukan tanda kalah, melainkan bukti kedewasaan yang tak semua orang bisa mengerti. Ia memilih berbicara dengan prestasi, bukan kata-kata. Namun, dunia justru terkejut ketika dua sosok besar dari dua dunia yang sangat berbeda akhirnya ikut bersuara. Habib Umar bin Hafiz dalam salah satu majelisnya menyinggung tentang seorang wanita dari timur yang mengajarkan arti kesabaran, kerja keras, dan kehormatan dalam perjuangan. Sementara di sisi lain, Deddy Corbuzier, melalui podcastnya, membahas kisah Mega dengan penuh kekaguman. Dia bukan hanya atlet, dia simbol. Simbol dari perjuangan anak bangsa yang gak mau tunduk pada batas, katanya dengan nada tegas. Kabar itu meledak. Dua nama besar, satu ulama karismatik, satu figur publik modern, berbicara tentang orang yang sama. Dunia seolah berhenti sejenak. Orang-orang dari latar belakang berbeda mulai melihat Mega bukan hanya sebagai atlet, tapi sebagai inspirasi lintas batas. Ia telah melampaui sekat profesi dan keyakinan, ia menjadi cermin dari apa yang disebut sebagai semangat universal, bahwa perjuangan yang tulus selalu punya bahasa sendiri yang bisa dimengerti semua hati. Namun di balik gemuruh pujian, Mega tetap tenang. Malam itu, ia duduk sendirian di balkon kamar hotelnya, menatap bintang-bintang di langit Istanbul. Udara dingin menggigit kulitnya, tapi hatinya terasa hangat. Ia teringat masa lalu, saat dirinya dulu hanya gadis kecil yang berlari di lapangan tanah dengan kaki telanjang. Siapa sangka, langkah kecil itu kini mengguncang dunia. Tapi Mega tidak membusungkan dada. Ia hanya tersenyum dan berbisik lirih, semua ini bukan karena aku hebat, tapi karena Tuhan izinkan aku berjalan sejauh ini. Besok paginya, stadion kembali dipenuhi ribuan penonton. Tapi kali ini suasananya berbeda. Banyak orang membawa bendera merah putih, meski mereka bukan warga Indonesia. Anak-anak Turki meneriakkan namanya, Mega, Mega, dengan aksen lucu yang membuatnya tersenyum. Dunia telah mengakuinya, tapi yang lebih mengharukan, para penonton dari negara lain mulai menulis di spanduk, Respect for Indonesia. Itulah momen di mana Mega sadar, perjuangannya telah menembus batas nasionalisme, ia membawa pesan tentang persatuan dan kekuatan perempuan yang menginspirasi dunia. Namun tak semua bisa menerima sinar baru itu. Di balik layar, beberapa kalangan olahraga mulai merasa terancam. Isu-isu tak sedap berhembus, menuduh Mega mendapat perlakuan khusus, bahkan ada yang menyebar fitnah bahwa prestasinya hasil manipulasi. Tapi Mega sudah terbiasa dengan badai. Ia menghadapi semuanya dengan kepala tegak, tak sekalipun membalas dengan amarah. Ia tahu, semakin terang cahayanya, semakin banyak bayangan yang muncul. Tapi cahaya tak pernah berhenti bersinar hanya karena ada gelap. Dan justru di saat tekanan itu memuncak, Mega kembali menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dalam laga final melawan klub raksasa Eropa, ia tampil tanpa ragu. Di setiap pukulan, ada emosi, ada keberanian, ada kebanggaan. Setiap smash seperti menepis semua cibiran,
setiap blok seperti mematahkan keraguan. Saat peluit akhir berbunyi dan papan skor menunjukkan kemenangan mutlak, stadion pun meledak dalam euforia. Air mata Mega mengalir, bukan karena bahagia semata, tapi karena akhirnya semua perjuangan yang dulu dianggap kecil kini berbicara lantang di hadapan dunia. Setelah pertandingan, seorang wartawan asing menatapnya dan berkata, "You're not just a player anymore, you're a message." Mega hanya tersenyum. Ia tahu, kata-kata itu benar adanya. Dirinya kini telah menjadi pesan bagi dunia, pesan bahwa kerja keras dan kerendahan hati bisa berjalan berdampingan. Bahwa seorang perempuan dari negeri kecil bisa berdiri di panggung besar dunia tanpa kehilangan jati dirinya. Dan di akhir malam itu, sebelum semua lampu stadion padam, Mega menatap ke arah tribun tempat bendera merah putih berkibar. Ia menundukkan kepala pelan dan berbisik, "Untuk Indonesia, selalu." Saat ia melangkah pergi, sorotan kamera mengikuti setiap langkahnya. Tapi bagi Mega, yang penting bukan sorotannya, melainkan jejak yang ia tinggalkan. Jejak yang kelak akan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, bahwa tidak ada batas bagi mimpi, selama kau berani memperjuangkannya dengan hati. Langit sore di Paris tampak megah, dihiasi cahaya jingga yang memantul di gedung-gedung bersejarah. Di dalam gedung bercahaya itu, suasana hening tapi penuh wibawa. Dunia olahraga tengah menunggu satu nama diumumkan dalam ajang penghargaan internasional paling bergengsi. Di antara ratusan tamu dari berbagai negara, kamera televisi menyorot wajah Megawati Hangestri, yang duduk tenang di barisan depan. Gaun sederhana berwarna putih tulang melekat anggun di tubuhnya, jauh berbeda dari seragam voli yang biasa ia kenakan. Tapi di balik ketenangan itu, jantungnya berdetak cepat. Ia bukan takut, tapi haru, karena tak pernah sedikit pun membayangkan gadis dari lapangan tanah kecil itu kini duduk di antara legenda dunia. Ketika nama, Megawati Hangestri Pertiwi, disebut, seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan panjang. Mega menutup mulutnya, menahan air mata yang mulai jatuh. Ia berjalan perlahan menuju panggung, langkahnya mantap tapi hati bergetar. Sorotan lampu menimpa wajahnya, sementara layar besar di belakang menampilkan rekaman. Perjalanan hidupnya, dari latihan di bawah panas matahari, hingga menjadi pemain internasional yang menggetarkan dunia. Setiap cuplikan membuat hadirin terdiam. Di antara penonton, tampak beberapa figur besar dunia olahraga menunduk hormat, seolah mengakui bahwa perjuangan Mega bukan hanya tentang olahraga, tapi tentang makna hidup. Mega memegang trofi itu dengan kedua tangannya. Cahaya lampu memantul di permukaan emas, tapi baginya yang berkilau bukanlah pialanya, melainkan makna di baliknya. Ia menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara yang tenang namun menggetarkan hati. "Saya datang dari negeri kecil, dari keluarga sederhana. Tapi saya percaya, semangat dan kerja keras tidak mengenal batas negara. Saya berdiri di sini bukan untuk diri saya, tapi untuk Indonesia, untuk semua perempuan yang pernah diremehkan, dan untuk setiap anak yang masih berlari di lapangan kecil dengan mimpi besar di hatinya." Ruangan seketika sunyi, lalu meledak dalam tepuk tangan panjang yang tak berkesudahan. Air mata mengalir di banyak wajah malam itu. Seorang presenter dari Eropa bahkan berkata lirih, dia tidak hanya menang dalam olahraga, dia memenangkan hati dunia. Mega tersenyum lembut, tapi matanya masih berkaca-kaca. Ia tahu, penghargaan itu bukan akhir dari perjalanan, melainkan tanda bahwa pesan perjuangannya telah sampai, bahwa kerja keras bisa menembus segala batas. Usai acara, Mega berdiri di balkon hotelnya menghadap Menara Eiffel yang berkilau di kejauhan. Angin malam Paris berhembus lembut, membawa aroma bunga musim semi. Ia memegang piala itu di dadanya dan menatap ke langit. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang ke masa lalu, ke wajah ibunya yang dulu menatapnya penuh harap, ke suara ayahnya yang selalu berkata, "Jangan takut gagal, nak. Gagal itu bagian dari menang." Suara-suara itu masih bergema di telinganya, membuat matanya kembali basah. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Deddy Corbuzier, "Bangga banget, Mega. Kamu baru saja menulis sejarah untuk negeri ini." Di bawahnya, sebuah pesan lain datang dari Yaman, Habib Umar bin Hafiz, yang menulis singkat tapi penuh makna, "Barokallah, anakku. Engkau telah menunjukkan kepada dunia bagaimana cinta dan kesungguhan bisa menjadi dakwah." Mega menatap layar ponsel itu lama, lalu menutupnya dengan senyum haru.
Ia tahu, dukungan itu bukan sekadar kata, tapi restu yang menenangkan jiwanya. Beberapa hari kemudian, berita tentang Mega mendominasi media global. Surat kabar dari Jepang, Brazil, hingga Amerika menulis kisahnya. Para tokoh dunia mengutip kata-katanya, sementara anak-anak di Indonesia mulai menulis namanya di buku harian mereka. Di sekolah-sekolah, guru menceritakan kisahnya sebagai contoh tentang keberanian dan dedikasi. Ia telah menjadi lebih dari sekadar atlet, ia telah menjadi inspirasi lintas generasi, lintas benua, lintas keyakinan. Namun di tengah gegap gempita itu, Mega tetap menjadi dirinya sendiri. Ketika pulang ke Indonesia, ia tidak langsung ke gedung megah atau wawancara televisi. Ia justru pulang ke kampung halamannya. Di sana, anak-anak kecil menyambutnya dengan senyum lebar, memegang bola voli lusuh yang dulu juga pernah menemaninya. Mega tertawa kecil, lalu bermain bersama mereka tanpa peduli lumpur atau panas. Di sela tawa, ia berbisik pada dirinya sendiri, beginilah semuanya dimulai. Dan inilah tempat aku akan selalu kembali. Malamnya, setelah semua orang tertidur, Mega duduk di beranda rumah sederhana itu. Ia memandangi bintang-bintang di langit yang sama seperti dulu, langit yang dulu menjadi saksi setiap doanya. Angin malam berhembus pelan, membawa kedamaian yang sulit dijelaskan. Di dada Mega, piala emas itu kini tampak kecil dibandingkan rasa syukur yang memenuhi hatinya. Ia tahu, dunia mungkin akan terus memanggil namanya, tapi bagi dirinya, kemenangan sejati bukan saat dunia bertepuk tangan, melainkan saat ia bisa tetap rendah hati meski sudah di puncak tertinggi. Dan di bawah cahaya bulan malam itu, Megawati Hangestri menutup matanya dengan senyum. Ia telah menempuh perjalanan panjang, melewati rintangan, cibiran, dan kesepian.